Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang online di rumah maupun onsite di gereja. Halo, apa kabar? Tema kita bulan Desember adalah Christmas for everyone. Natal untuk semua orang. Biarlah damai Natal dirasakan di hati semua orang. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini seberapa kita yang hadir, kita mau memuliakan Dia. Amin. Kalau kita melihat ya, kita tinggal hitungan hari akan meninggalkan tahun 2025. Ya, kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita sampai pada tahun yang akan datang. Kalau tahun 2025 Dia menyertai, percaya di tahun depan juga Dia akan menyertai. Amin. Sehingga setiap kita anak-anaknya memuliakan Dia. Dia Bapa yang baik, sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan. Amin. Puji Tuhan. Mari malam hari ini sebelum kita memulai ibadah doa lawatan, kita satukan hati kita berdoa bersama. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan, perlindungan, kasih setia-Mu yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini Engkau kembalikan kami. Kami mau bermazmur, memuliakan Engkau. Engkau adalah Allah kami, Raja kami. Engkau layak terima pujian. Biar Engkau disanjung, ditinggikan, dielu-elukan di malam hari ini. Sebab Engkau sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan juga memberkati sehingga setiap pujian yang naik dapat menyukakan hati Bapa, menjadi dupa, wangi-wangian di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang Engkau utus. Kiranya Tuhan setiap kebenaran firman yang disampaikan itu mengubahkan kami. Sehingga kami yang datang malam hari ini dengan sakit penyakit, kami disembuhkan. Kami yang susah dihiburkan, yang kami boleh pulang membawa satu kemenangan yang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke hadirat-Nya, menikmati bait-Nya yang kudus. Engkau Allah kami yang layak terima pujian. Oh haleluya, haleluya. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Ini saat yang indah, saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan
Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari naikkan pujian ini lebih sungguh lagi, kita sama-sama katakan. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan saat ini. Oh, betapa alangkah indahnya, indahnya Tuhan saat kami bersama-Mu senantiasa memuji dan memuliakan Engkau dan menyembah. Kami sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu. Amin, amin. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan pujian kami. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu. Mari penuhi kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Hingga kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Sekali lagi katakan, hingga kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Dalamku, mari sembah Dia. Dia Allah hadir di tengah-tengah umat-Nya. Naikkan pujian-Mu di hadapan-Nya, sembah-Mu di hadapan-Nya, sembah Dia. Dia Allah yang senang mendengar penyembahan pujian dari umat-Nya. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkau baik,
Bapak Ibu, sembah Dia. Dia ada di tengah-tengah umatnya, dan Dia Allah yang senang mendengar penyembahan umatnya. Sembah Dia. Malam hari ini mari sukakan hati Tuhan, muliakan Dia. Haleluya, katakan haleluya. Haleluya, kami sembah Engkau, kami muliakan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu. Kami bersyukur Engkau Allah yang memberkati umatmu. Engkau Allah yang senantiasa membuka jalan. Kami sembah, kami sembah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ya ralabasi, ya rala. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah jawaban atas setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Kepadamu kami berseru malam hari ini. Kami memanggil namamu ya Tuhan. Tolonglah kami umatmu Yesus. Ya ralaba syaka pakara labadaralamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Amin. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Yesusku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Mari naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Engkau sumber pertolonganku. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu, di dalam nama Yesus. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Yesusku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat
Sekali lagi, naikkan pujian ini menjadi satu doa di hadapan Tuhan. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam nama-Mu. Amin. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu dari-Mu Bapa, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu. Di saat hatiku berseru memanggil nama-Mu, Kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu, amin, dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama. Lebih sungguh katakan, di saat kami berseru kepada nama yang ajaib itu, hatiku berseru. oh kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Malam hari ini kami berseru di hadapan-Mu Yesus. Dapat Semua yang ku perlu dari-Mu Bapa-Ku, sebab ku tahu ada kuasa dalam nama-Mu, sebab ku tahu ada kuasa dalam. Sekali lagi dengan iman katakan, ada kuasa di dalam nama Yesus. Kuasa dalam nama-Mu. Sekali lagi sembah Dia. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang penuh dengan hikmat, yang senantiasa menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari sembah. Terima kasih, katakan terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau memelihara kami di sepanjang tahun ini. Engkau menunjukkan kebaikan-Mu. Kami tidak kekurangan segala yang baik daripada Allah. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Haleluya. Kiaralaba syakaralaba daralabo. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Segala yang baik yang Tuhan janjikan bagi umatnya Israel itu terjadi. Kami percaya malam hari ini juga terjadi atas kami anak-anak-Mu. Kami berseru-seru kepada nama yang ajaib itu. Nyatakan pertolongan-Mu malam hari ini Tuhan. Di tengah anak-anak-Mu, di tengah umat-Mu. Nyatakan pertolongan-Mu. Nyatakan mujizat-Mu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ralabaya ralaba syakaralaya ralabada ralabo. Kiaralaya ralabada ralaba sekededededede. Kiaralabaya ralabada ralaba syakapakada ralabada ralabo. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory.
bangkit berdiri. Kita menyatakan kemenangan kita di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya kemenangan terjadi di tempat ini saat kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oralaba syaka pakaralaba daralamo. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, amin. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lebih tinggi katakan, ku yakin Engkau hadir di sini ya Allahku. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan kuasa yang tidak terbatas. Kuasa yang Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan dengan yakin, katakan Engkau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini. Kami merasakan kasih Bapa. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan lebih sungguh kita proklamasikan malam hari ini, kemenangan terjadi di tempat ini. Oh, saat Engkau hadir di sini Tuhan, kami menerima kemenangan yang daripada-Mu. Yes. Oh amin, haleluya. Terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, sekali lagi katakan, kami yakin Engkau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Katakan kemenangan, kemenangan. Oh, terjadi. Amin, haleluya. Kemenangan bagi-Mu Tuhan, yang daripada-Mu turun atas setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ralaba syakara laba daralamo. Kiara laba ya ralaba sekiara lamo. Haleluya. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami menikmati kasih setia-Mu. Engkau Bapa kami yang peduli, Engkau Bapa kami yang baik. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih malam hari ini juga Tuhan. Kalau kami umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, meteraikan setiap firman itu di dalam hati kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau utus. Pakai dia Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan itu semua kebenaran yang daripada Allah.
Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat hamba-Mu Pak Judianto, yang malam hari ini sudah Engkau utus ke tempat ini. Perlindungan-Mu yang nyata, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, maka kami umat-Mu disembuhkan. Bersabdalah, maka kami diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh kita katakan, apapun yang terjadi, Engkau Allah ada tetap bersama dengan kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita naikkan dari awal, sama-sama katakan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Engkau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya Pak. Sekali lagi katakan, Kau berfirman. Mari silakan Pak Lucu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Kau berfirman, Kau berfirman, yakin dan percaya, dan sembuhkanku. Kau bersabda, yes, dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Karena lama siata, karena lama si, karena lama.
hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, kepada firman-Mu, kepada kebenaran-Mu. Tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan di dunia ini yang dapat mempengaruhi iman kami kepadamu. Karena kami percaya satu-satunya kuasa yang menyelamatkan kami, satu-satunya kuasa yang memberikan dan menjamin kehidupan kekal kami adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Malam yang indah ini kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami membawa segenap kehidupan kami, hati, pikiran, dan roh jiwa kami semua. Karena kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan kebenaran-Mu. Karena hanya firman Tuhan yang menghidupkan kami, firman Tuhan yang menolong kami, firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang menopang kami, bahkan firman Tuhan yang menyembuhkan kami, firman Tuhan yang memberkati kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Roh Kudus, urapi setiap jemaat-Mu, urapi setiap anak-anak-Mu malam hari ini, agar setiap kami punya kekuatan, punya fokus yang sungguh-sungguh untuk menerima berkat kuasa firman-Mu. Dan kami percaya malam ini lawatan Tuhan terjadi nyata atas kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, karena tanpa urapan-Mu kami tidak akan mungkin mampu menyatakan isi hati-Mu. Berfirmanlah dan sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami semua malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap menerima berkat kuasa firman Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom. Kurang keras ya, semangat. Shalom. Begitu, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Semangat ibadah. Semangat diberkati Tuhan. Bukan kalau diberkati itu semangat. Itulah ciri orang Kristen. Yang dicari cuma berkat. Ya. Kalau toh ada firman, puji Tuhan, tapi firman yang ada berkatnya saja. Gitu. Firman yang pengajaran, yang begini-begini, tuntutan, wah kasih karunia itu enggak nuntut katanya gitu. Memang kasih karunia enggak nuntut, tapi iman itu, yang namanya iman itu yang nuntut saudara. Malam ini semua siap diberkati Tuhan. Puji-pujiannya dahsyat luar biasa. Saya tidak tahu, mungkin ya, saya tidak pernah janjian sih, ngapain janjian dia tuh. Tapi mungkin dia nyontek gitu. Nyontek dari khotbah hari ini. Nyontek melalui Roh Kudus, puji Tuhan ya. Hari ini kita mau belajar satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dari Injil Yohanes pasal 11. Judul firman Tuhan hari ini hanya satu pengharapan. One hope only. Satu pengharapan saja. Hanya satu pengharapan. Tidak ada yang lain. Nah ini meluruskan kehidupan saudara saya tentunya. Ya, meluruskan kita supaya kita ini enggak gampang nyelewang-nyeleweng, noleh-noleh kiri kanan dalam hal-hal dunia. Ya, maaf. Orang Kristen tuh katanya percaya Tuhan Yesus, dia sang penyembuh. Amin apa enggak? Tapi nek sakit kok pergi dokter? Sakit dikit kok minum obat? Sakit dikit aja kayak mau mati udah rasanya. Udah, cari dokter yang paling top. Ya, kalau Sidoarjo enggak bisa, Surabaya enggak ada, Jakarta enggak ada, Penang enggak ada, Van Krut. Enggak cari Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus katanya penyembuh. Iya toh, betul loh. Toko sepi, usaha sepi misalnya, ya aduh wis dijak orang lagi, wis sepi dijak, waduh. Ya. Rasanya nggak ada pengharapan buat hidup saudara saya. Ujian mengatakan waktu kita tadi di bukit, di atas gunung, sampai ke lembah, ya, di dalam lembah-lembah, kita tetap percaya Tuhan Yesus satu-satunya. Dalam hidup saya pribadi, dua kali saya ada di lembah-lembah kekelaman. Bukan lembah saja, lembah kekelaman. Yang pertama tahun 1996, ketika anak saya nomor 2 laki-laki meninggal dunia, dipanggil Tuhan, umur 1,5 tahun. Wah itu pukulan berat buat saya. Anak memang si bayi 1,5 tahun, laki-laki. Anak saya yang pertama perempuan, yang kedua laki. Ya, itu pukulan berat. Wes bener-bener nek ngomong iman, saya tetap percaya Tuhan Yesus, ya. Tapi iman kerohanian ini rasanya bukan nol lagi.
minus. Makanya Daud bilang, di lembah-lembah kekelaman tuh omongannya Daud itu. Firman Tuhan di Mazmur. Ya, betul toh? Ada lagunya. Saya kalau sudah nyanyi lagu itu yang ada kata lembah kekelaman, saya berhenti mesti, saudara. Karena saya tahu 2 kali. Yang pertama tahun 1996. Yang kedua 2020. Angka cantik 2020. Maaf Bapak Ibu. Istri saya kena stroke. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak ada petir. Ya, tiba-tiba sore, ya sekitar jam 3:30, 4, dia lemes. Tak lihat, wah ini stroke ini. Langsung jari kaki tak tusui sama jarum. Karena dia biasa main tensi tinggi, dia biasa main tensi. Bukan maintenance, sudah main tensi. Ya sudah, tak bawa ke rumah sakit RKZ ya, puji Tuhan. Ternyata stroke, terus dicurigai malam itu masuk di UGD kan, IGD. Malamnya dicurigai sama dokter, mungkin ini COVID, karena 2020 itu COVID. Jadi bulan September, tanggal 12-an gitu, September 12-an. COVID mungkin, besok paginya subuh-subuh, Jumat, jadi waktu itu hari Kamis, saudara. Jumat itu dites, bener positif COVID. Saya otomatis juga COVID. Ya, yang gendong saya tidur, ya mesti COVID. Tapi anak-anak saya, ada anak saya yang kecil, masih tinggal serumah, enggak COVID. Enggak apa-apa. Padahal dia nganterin ke rumah sakit juga, tapi enggak apa-apa, puji Tuhan ya. Itu pukulan kedua buat saya. Terus terang, kenapa itu saya sebut pukulan kedua, dan itu ada di lembah kekelaman, karena maaf Bapak Ibu ya, maaf ya, sorry ya. Saya ini konselor pernikahan, ya. Bukan sombong enggak, tapi memang faktanya begitu. Diakui enggak ngurus lah, tapi pernah saya lalui gitu. Itu sejarah dalam hidup. Lebih dari 2.300 pasangan loh ya, 2.300 pasang, jadi 4.600 orang gitu ya. Laki-laki dan perempuan, pernah saya bimbing mulai dari pacaran, pranikah sampai menikah, bahkan setelah menikah. Karena konsep atau tujuan gereja, bagaimana supaya para konselor di dalam gereja itu nganggur. Ya, tidak ada jemaat lagi yang datang untuk konseling urusan nikah, keluarga, tidak ada. Caranya bagaimana? Pranikah dikuati gitu loh saudara, ngerti? Waktu pranikah orang mau nikah itu benar-benar digenjot kebenaran firman, benar-benar digembleng. Jadi seperti zaman sekarang kan banyak beredar tuh ya, cewek-cewek diajarin anak-anak saudara katanya begini, kalau ada cowok deketi terus dia bilang yuk kita pacaran, yuk kita nikah, kita mulai dari nol. Jangan mau, itu pasti pegawai Pertamina saudara, kan mulai dari nol. Jangan mau saudara, dibujui itu sama laki-laki itu. Ya saya laki-laki, yang laki-laki jangan tersinggung ya. Iya, karena kalau dia mulai dari nol dia sungguh-sungguh. Tapi nanti kalau sudah tidak nol, pasti dia main mata. Itu sudah di mana-mana saudara. Dan tidak ada dosa perselingkuhan yang tidak sengaja, kilaf, kecemplung, kepleset, tidak ada. Namanya perselingkuhan itu sengaja, sadar 100%, dipikir, dipertimbangkan dan diputuskan. Jadi bisa sembuh apa tidak? Tidak bisa. Itu pengalaman kita. Tidak ada orang selingkuh bisa sembuh. Hati-hati ya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati ya aku bilang. Itu bukan setan ya, jangan bilang setan, kamu itu ya makanya tergoda setan. Tidak ada setan di situ. Itu pikiranmu, keputusanmu. Ya. Nah, saya akhirnya dalam pelayanan itu berprinsip. Prinsip kan enggak apa-apa ya. Punya prinsip kan? Bahwa aku nikah, kalau misal gitu, andai kata pasangan saya meninggal dunia, dipanggil Tuhan, umur berapapun saya atau pasangan saya, misalnya, dan dia sudah tak kasih tahu, cerita itu dia tahu, aku tidak akan menikah lagi, tidak ada pernikahan kedua bagi saya, titik. Apapun yang terjadi, jadi kalau ada orang, maaf ya, pasangan suaminya atau istrinya, maaf ya, sorry ya, meninggal, terus
Yang hidup tuh tanya saya, Pak, ya apa saya mau nikah lagi? Jawabannya Yudi sudah tidak usah tanya hari ini, tidak usah. Tidak perlu, titik. Karena saya tahu persis, pernikahan kedua, second marriage, itu beban masalahnya bisa 10 kali lipat lebih berat daripada pernikahan pertama. Jadi kalau punya pasangan pernikahan pertama, Anda sudah keter-keter, nah lo nanti pasanganmu nggak ada, terus Anda nikah lagi, terus bukan cuma keter-keter, langsung tenggelam saudara, acur tak mau. Iya, ya jangan bagi pria-pria khusus ya, bapak-bapak. Ya ini terserah mau ditiru enggak, tapi itu prinsip saya. Saya tidak akan pernah nikah kedua. Cok cacem-macem mikir gak popo, wis bojoku iku ancene cerewet, rewel, bulet, wis lang mati, wis mateong kok aku kawin maneh. Loh, hati-hati loh tak kasih tahu, masalahnya bisa 10 kali lipat lebih berat daripada dari setiap pria yang datang. Di kita ada kok pendeta di kita. Loh, terserah enggak apa-apa, cuma ini kan prinsip saya. Maaf, tadi kan saya ngomong ini prinsip saya. Bukan prinsip Alkitab. Nah, Alkitab boleh enggak istrinya mati atau suami mati kawin lagi? Boleh. Kalau mati loh ya, boleh. Tapi yang dikawini sopo? Nah itu masalahnya. Kalau yang dikawini dia juga maaf janda atau duda, dia tidak duda atau janda mati, tidak boleh. Itu masalahnya di situ. Salah satu. Lah nek cari sing padha mati nih, ya ngenteni nggone pemakaman. Nek kuburan tenono, dadi nek kene dudan tenono, nek ana wong wedok dhewean karena suamine mati, lah itu ya janda berarti ya. Ya enggak lah. Nah ini maaf ya, ini salah. Karena prinsip itu yang membuat saya ketika istri saya jatuh sakit stroke plus COVID itu tadi, saya enggak tahan. Dan saya cuma doa. Saya berkali-kali ya, makanya puji Tuhan maaf ya. Sebenarnya dalam khotbah ini tidak boleh ngomong kata saya sebenarnya ya, itu egois, tapi ya gimana lagi. Jadi saya bilang sama Bapak dan saya sudah berkali-kali di dalam hidup saya itu terima mujizat dari Bapak. Bapak saya di surga itu loh. Jadi saudara harus yakin karena saya yakin tak saksikan Bapakmu yang di surga itu hidup. Yang setuju katakan amin. Yuk katakan, Bapak hidup, 2, 3. Bapakku hidup. Hidup, denger, lihat. Nek doa ndak usah dawa-dawa, ndak usah panjang-panjang, ndak usah angel-angel nyusun kata-kata, terlalu ruwet. Loh iya, ndak usah. Bapak bukan ndak ngerti. Kalau prinsip saya, kita belum ngomong, belum mikir, belum timbul dalam hati, Bapak wis tahu. Betul? Tapi ya nggak ada salahnya doa. Karena itu juga diajarkan Alkitab. Saya cuma doa sederhana. Di RKZ, dalam kondisi COVID, skip semua seluruh Indonesia. Sepi semua. Saya jongkok, saya pakai APD, saya izin pemerintah, karena saya juga COVID, saya nggak boleh keluar. Harusnya saya masuk rumah sakit isolasi mandiri, rumah sakit haji, sama Bu Risma, wali kota waktu itu, saya dikasih tempat di rumah sakit haji, mau dipelihara situ, saya bilang nggak bisa Bu, minta maaf. Istri saya sekarang kondisinya begini, saya ceritakan semua. Ibu juga seorang ibu, dan istri saya begini. Terus ya opo? Nggak bisa, walaupun dia ada di opname di rumah sakit, suster, perawat, tidak berani loh ya toh, saya enggak nyalakan loh ya. Dia takut loh, dia cewek takut be COVID toh. Loh iya toh. Jadi dia enggak berani. Isolasi mandiri dalam kamar di RKZ sendirian. Susternya enggak berani datang. Loh terus apa sih ngerawat ini? Loh ya jujur toh, saya bertanggung jawab. Enggak boleh masuk. Saya juga positif. Positif sama positif enggak ada masalah. Lihat toh, nek positif sama negatif konslet jebles pasti, ya toh, bener ya Pak ya. Emang positifnya kok, ngapain? Boleh. Kepala suster, bukan suster rumah sakit ya, suster rohani di RKZ itu kan ada suster rohani ya, gereja itu loh. Belanda, orang Belanda, marah-marah, maki-maki saya. Gak tak gubris ya. Saya dapat izin, boleh masuk untuk merawat istri saya. Bayangin saudara, stroke-nya kena kanan loh, nggak bisa apa-apa. Terus posisi COVID, terus ya apa?
Aku bayangno dhek ngecas HP lho, ya apa carae? Ngecas HP, nek main HP tangan kiri mungkin bisa. Ngecase ya apa? Bisa. Susternya cuma gini, wah suaminya ibu itu, suaminya bapak ini, wah jami, mandiri, wis ganti apa iso kabeh. Iya, kon gak wani dalam hatiku. Saya cuma doa sama bapak, aku tidak siap jadi duda. Gitu toh. Aku tidak siap jadi duda. Ngerti toh maksudnya? Ya cok diambil istriku ini gitu loh. Tak tambahi, apapun yang terjadi, aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Karena aku kuat, aku pasti bisa. Tapi itu lembah kekelaman loh. Nggak gampang ngomong gitu. Bener, nggak gampang. Tapi Tuhan tolong, puji Tuhan, istri saya sehat. Walaupun ada sedikit, ya nggak bisa balik normal saudara. Wong namanya orang Cina kalau stroke itu namanya apa? Pansui. Pansui itu apa? Mati separuh. Jadi istri saya itu hidupnya tinggal separuh. Ojo ngomong matinya, hidupnya mak separuh. Bayangin saudara. Itu istilah orang Tionghoa. Ya, tapi puji Tuhan dia tidak separuh. Ya, walaupun maaf tangannya tidak bisa nulis. Bisa gerak, bisa apa, tapi tidak bisa nulis. Kaku, tulisannya elek kayak arak TK. Tidak apa-apa. Jalan oke. Ya, makanya ketemu mami ini memang, mami ini sukanya nggoda aku. Nggak pergi. Natal gimana? Ya Natal di gereja, aku bilang, iya toh. Ya, kenapa? Ya sudah, setelah dia pulih dan COVID sudah nggak ada, kita menikmati, aku bilang, Tuhan, aduh puji Tuhan aku seneng gitu ya, aku nggak jadi duda kan. Walaupun aku mesti ngerawat, ya 2 minggu di rumah sakit, pulang kondisi begini loh saudara. Mulai dari maaf ya, mandiin, beol, semua satu saya. Urusan rumah tangga, urusan gereja, semua. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan. Itu pengharapan saya. Karena saya percaya Bapak itu hidup. Dan dia melihat dan dia memberi kekuatan. Puji Tuhan, akhirnya apa? Tuhan memberkati. Itu selalu terjadi seperti itu. Jadi, tapi jangan dianggap legalisir, dilegalkan ya bahwa saudara-saudara kamu mau diberkati Tuhan yang besar, saudara harus melewati masalah yang besar. Ojo gitu ngawur, melewati masalah itu berat saudara, benar toh? Tidak selalu bahwa berkat besar harus lewat masalah besar. Kalau mau lihat pelangi harus ada hujan deras, ya itu pelangi. Tapi untuk hidup kita dimaknai ya jangan begitu toh. Nek bisa ndak usah masalah atau masalah biasa-biasa, berkatnya besar. Ya apa? Ya toh? Ya apa? Setuju toh? Saya masalahnya besar. Tapi berkatnya besar juga. Haleluya. Iya, haleluya. Puji Tuhan, aku bilang. Ya saya setiap hari kalau ada di gereja setiap hari, karena saya tinggal juga di gereja. Gereja itu di belakang rumah saya di belakangnya gereja. Ya apa ya, betul. Sing betul ya apa ya? Ya karena belakang-belakangan. Gereja ngadep gang sini, rumah ngadep gang sini. Kalau tanya, lu gereja di mana Pak? Belakang. Ya kalau di rumah. Kalau tanya di rumah, Pak, Bapak tinggal di mana? Belakang. Loh, ini yang belakangnya mana ini? Gitu. Ya memang. Walik-walikan gini loh, ngerti? Saya kayak gereja ini ya, gang situ sama gang situ. Gitu loh. Rumah saya di gang ini, katakan di ngadep sini, gerejanya ngadep sono gitu loh. Satu begini, ya 2 kafling istilahnya. Ya puji Tuhan. Ya. Berkatnya kalau ngomong jasmani wis gak bisa diomong. Ya, dahsyat luar biasa. Ya hari ini saya cuma 2 saja. 1 menikmati pelayanan saya untuk Tuhan, pelayanan. Dan saya tidak cari duit, saya tidak cari apapun, karena Tuhan sudah memberkati luar biasa. Yang kedua, saya nikmati kehidupan saya dengan istri. Karena anak saya 2 sudah menikah 2-2, yang 1 punya anak 1, yang 1 punya anak 2, jadi cucu saya 3. Ya, mereka tak kasih rumah sendiri-sendiri, sudah nggak masalah. Hari ini kita 600 meter, puji Tuhan ya, maaf bukan sombong ya Anda. Tapi kesepian aku sakjane, nek istilahnya jasmani ya, itu rumahnya 600 sama orang 2 ya saudara. Orang 2 tok.
kayak kesepian ya. Tapi saya tidak pernah kesepian. Tapi saya selalu nangis. Nangis bukan sedih, bersyukur. Iya, Tuhan itu dahsyat. Tahun 2022, 2 tahun setelah COVID, gereja, ya tanah di belakang itu gereja, itu tadinya rumah gereja, saya bangun. Jadi 2 lantai. Jadi bawah saya buat parkir, atas ya parkir dan kantor, apa gudang gitu ya, kamar mandi, WC ya. Kemudian atas gereja aja, hall besar. Ya puji Tuhan, bisa jadi. Hanya dana 12.500.000, nggak yakin toh. Makanya saya bilang sama Pak Tanto itu. Pak Tanto itu kan saya sering ketemu dah. Saya suka main ke rumahnya Pak Tanto. Ya, selalu tak, maaf, tanda petik agak tak marahi. Cepatlah dibangun. Gak ono duit. Gak ono duit apa sih? Wong tokone kayak ngono, dodolan emas gak ono duit. Ya toh, maaf ya, sorry, bukan marah-marah negatif, memotivasi. Ya, bangunan. Aku loh, gak ono duit. 12 juta saudara, maaf ya, sorry ya. Tadi perayaan Natal nanti 2025, GAB Mahanaim, berapa anggarannya? Loh bayangin, aku loh bangun gereja dengan luas ukuran 11 kali 17, 11 kali 17, itu yang bangunannya saja, 187, bangunannya ya, tanahnya lebih kan. Itu hanya modal 12.500.000 rupiah. Gak percaya toh? Gak percaya, gak mungkin ada orang percaya. Tapi faktanya jadi, tidak punya utang, tidak punya apa, jadi lengkap semua jadi. Tuhan kita dahsyat. Yang setuju katakan amin. Oke. Sekarang ini ayatnya nggak banyak, tapi ayat pertama ini luar biasa. Hanya satu pengharapan. Ya, dibaca Yohanes pasal 11, Yohanes 11, mulai ayat 1, perikop judulnya Lazarus dibangkitkan. Ya, Lazarus, kita tidak usah baca semua karena ayatnya banyak, sampai ayat 44 itu ceritanya ya. Tapi kita loncat-loncat aja, 1 sampai 6 dulu supaya sudah ngerti, saya baca ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Ada seorang yang sedang sakit, perhatikan, sedang sakit. Ada di sini yang sedang sakit? Ada yang sedang sakit enggak? Saya sedang sakit, kan semua pokoknya kesel, ini tangan ke jatuh, ya sedang sakit kan, dia sakit toh, lihat toh, entah sakit gigi, entah sakit perut, yang paling enggak enak itu sakit hati saudara, itu ya toh, sakit hati, nanti lihat yang sakit hati itu, wah repot ya, ini sedang sakit, namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Yesus, Tuhan ya, dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Berhenti dulu di situ. Maria ini saudara dari Lazarus luar biasa. Ayat Alkitab menyatakan dia pernah menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi, minyak mur, dan diseka pakai rambutnya. Ini hampir nggak ada hari ini. Karena minyak itu mahal harganya. Kalau toh kerja UMR 1 tahun, baru bisa beli minyak itu 1 botol. Sekarang minyak itu dibuat nyeka kakinya Tuhan Yesus. Maaf, hari itu Yesus itu sehebat apa? Banyak orang tidak suka loh sama dia, betul Pak, betul. Banyak orang anti loh, apalagi di kota kelahirannya, dia sampai tidak membuat mujizat. Karena orang tidak suka. Nah, tapi yang Maria loh kok nekat. Ya toh, kita ini kadang-kadang tidak nekat toh, padahal kita sudah menerima berkat banyak loh sama Tuhan, amin. Melayani loh, kita sih minta kompensasi. Pengen tahu aku. Ayo. Melayani mau jadi apa saja, minta kompensasi. Ngerti itu maksudnya? Ya. Dalam pelayanan pun kamu kalau nggak dihargai, nggak dianggap, marah, muntap orang bilang. Saudara jangan lihat orang khotbah di mimbar begini, semua bagus, semua malaikat. Fakta hidupnya bagaimana? Itu paling penting itu. Itu nomor 1. Itu yang menentukan. 80% kita dalam hidup, pelayanan, khotbah, 80% dinilai dari kehidupan. 20% saja dari khotbahnya. Tapi hari ini orang berlomba-lomba untuk khotbah. Yang bagus. Supaya dapat jempol. Dapat like. Ya tak? Nggak usah. Ngomong kebenaran. Itu yang paling penting. Ya.
Dan berani, seperti Maria ini, berani. Maaf ya, kita ini pelit. Benar. Pelit kalau sama Tuhan. Sorry, pelit kalau sama gereja. Sorry lagi, pelit kalau sama hamba Tuhan, gembalanya. Pelit toh? Ayo, maaf ya. Ayo, Aryadi, sorry ya, contoh. Pernah enggak diaken semua pengurus ini, urunan itu enggak banyak toh, wong urunan. Ya, suruh Bapak Ibu Gembala ke luar negeri. Biaya ono, bayar ono. Ya Pak, gak wani toh? Maaf ya, bener toh? Iya Pak, aku berani, yang situ enggak wani, yang itu begini, hitung-hitungan. Nah iya toh itu. Makanya datang malam ini, dengan khotbah ini. Celaka kita. Ini Maria belum terima mujizat banyak dari Tuhan. Memang pribadi dia dapat, tapi dalam cerita ini saudaranya Lazarus sampai mati loh. Bener? Mati. Enggak berani. Makanya nanti kita lihat, orang yang rohaninya hidup, orang yang rohnya hidup sama Tuhan, pasti berani untuk Tuhan, berani untuk berkorban, berani untuk rumah Tuhan, berani untuk hamba Tuhan. Pasti, yakin saya. Karena rohnya hidup. Ya, kalau tadi kita sudah nyanyi loh, ku yakin. Satu-satunya cuma dia. Nah, tapi kita seringkali cuma lihat duit jasmani, takut. Oke, cepet masuk terus ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. 3 ya nih. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi, Lazarus maksudnya, sakit. 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan, jadi tidak semua sakit itu penderitaan. Ya, tidak. Habis banyak di dalam Tuhan, banyak penyakit-penyakit kita, sakit kita, kekurangan lah gitu ya, kekurangan kita, itu justru menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, bagi kemuliaan pribadi kita untuk nama Tuhan melalui pribadi kita. Bisa terjadi hal itu ya. Jadi bukan untuk, sakit, banyak orang, sakit dikutukin, dosanya besar. Enggak saudara. Oke, 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun, 6, perhatikan baik-baik, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus, sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Amin. Sengaja, sampai 6 dulu ya. Sengaja. Jadi kalau bahasa kita, enggak digubris. Guru, Tuhan, Lazarus dulu yang mbok kasihi sakit. Terus, ya ini enggak jawab. Dia enggak jawab, tapi orang tahu semua. Kalau kita jawab, Bapak Noai. Ya apa? Pindah gereja apa enggak? Ayo, pindah gereja apa enggak? Kalau Bu Gembala bilang, biar Noai itu. Ayo. Mangkel ngamuk apa enggak? Gregeten apa enggak? Gak kurang gereja nang Sidoarjo. Iya. Aku ngomong, gak kurang gereja aja nih. Akeh gereja. Duh, iya toh, bukan aku provokator. Memang banyak. Sing besar-besar ya banyak, ada. Sing kecil-kecil ya ada. Ya toh. Nek digubris, pindah gereja kita. Enggak direken, pindah gereja kita. Ya toh? Bu, Pak, Shalom. Baru mau ngene. Tangannya sudah maju. Gembala atau ibu gembala terus direwes yang tinggal. Ya, pindah gereja apa gak? Jawab. Gak usah malu-malu. Bener loh? Aku loh nyalami wong. Maaf ya, gak usah tak sebut. Tak salami. Dia gak usah. Gak usah ya, gak apa-apa. Tersinggung. Enggak. Aku sejak muda sudah biasa dihina. Jadi kalau aku sejak muda pelayanan sudah sering difitnah. Omong yang jelek dihina. Was, diolok-olok. Biasa. Udah biasa makanan sehari-hari. Jadi kalau diolok orang, ya biasa Bapak Noe gak dianggap. Ya toh, orang Surabaya bilang gak direwes, gak apa-apa. Terserah kamu, itu urusanmu mbak Tuhan. Gak apa-apa. Kebal aku. Ya toh, sekali waktu. Ya, ketemu aku,
Ya aku ya diam ae. Lho tak kayak shalom ngene lho, tanganku tak majuno, tangannya dek ditarik, ndak usah. Disingkit ngene. Lho, ya apa sih? Ya sudah ketemu lagi, sekian waktu ketemu lagi, ya saya diam ae. Iya dah, ya ndak tak majuno tanganku. Rencananya kakiku tak majuno. Ndak, guyonan ndak ya. Supaya ndak tegang ya. Enggak, aku ya diam ae, ndak apa-apa, aku ndak sakit hati. Biasa saja. Dia malah, shalom, sini shalom, tanganku ditarik-tarik. Loh, orang ini kumat atau gimana sih? Mungkin waktu itu belum makan tahu campur. Ya, repot. Ya, aku enggak apa-apa, ya tak shalomi. Ya, saudara maaf. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kalau kita percaya sama Bapak, kita semua Bapak, Ibu, Saudara tidak akan mudah tersinggung. Khususnya dalam gereja, dalam pelayanan apapun, tidak ada yang tersinggung. Jadi tak kasih tahu ya, maaf loh ini, maaf ya. Kalau ada jemaat yang tersinggung, itu rohaninya mati. Meskipun dia WL, meskipun dia seorang pengkhotbah, mati rohaninya. Kasih tahu. Nanti itu ada hubungannya, tersinggung itu ada hubungannya. Oke, terus sekarang kita lompat. Ayat 14-15, langsung lompat aja. Nanti di rumah kalau mau dibaca silakan ya. Untuk menghemat waktu. 14 dan 15 dari Yohanes 11. Demikian firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang. Jadi Yesus terus terang. Tadi enggak terus terang, enggak. Dia ngomong Lazarus penyakitnya enggak akan bawa kematian tadi ayat 4 ya. Di ayat 14 dia bilang terus kok 14? Ya 14 dia ngomong terus terang. Lazarus sudah mati. Mati. Sudah mati, memang mati. Ayat 17 dalam mengatakan mati sudah di kuburan 4 hari loh, 4 hari, terus mati. Tapi 15 dikatakan tetapi syukurlah. Nah, bersyukur saudara. Terus mati tetap bersyukur. Aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi pada waktu mati tidak hadir. Ya apa. Ini ada jemaat sakit, terus ngundang pendetanya, minta didoakan. Terus tidak datang pendetanya, AC-nya mati dipanggil tukang, jemaatnya mati dibiarno. Ya apa. Lah ini ngomong baik-baik loh saudara, bener dah. Lah iya dah. AC-nya jangankan nggak mati, AC tidak dingin loh dipanggil tukang cuci AC kok. Jemaat mati dibiarno. Terus ngomong apa? Wah puji Tuhan, dia mati aku tidak datang. Oh mau mati gak datang malah ngomong puji Tuhan. Lah bersyukur. Lah bener tak? Bahasa kita kan puji Tuhan. Ini cerita ekstrim banget ini. Menggugah iman kita, rohani kita pukul duor dibom. Nek sampai dengar khotbah ini sih ndablek terus kita kebacut loh. Ya. Makanya dia bilang 15, syukur aku tidak hadir. Sebab demikian lebih baik loh. Gak hadir kok lebih baik piye toh? Ya apa? Kalau ada jemaat mati terus kita gembala tidak datang terus tidak mesong terus tidak apa-apa lebih baik aku tidak datang. Bisa dipecel lele kita ini. Iya. Diulek jadi ayam penyet kita. Iya. Dia habis isa viral kita ini. Benar? Diolok-olok kita. Itu perkataan Yesus loh. Enggak apa-apa. Terus dikatakan supaya kamu dapat apa? Supaya kamu dapat apa? Belajar percaya. Lah, jadi percaya ini harus setelah kita dapat benih iman percaya dari Tuhan Bapak, sekarang kita harus mesti belajar melalui apa? Ibadah. Tadi Bu Gembala tak omongi. Itu the point, aku sih ngomong. Ya bener. Ya ini gara-gara memang orang ini kadang-kadang saya ikut ibadah online. Jadi ke gerejanya ya segini ini. Gak usah Bu. Kalau tempat saya, stop. Tidak ada online-onlinean. You mau berkat, you mau ketemu Tuhan, datang ke rumah Tuhan. Kalau tidak, tidak usah. Duh, cek keras sih Pak. Loh, bukan keras. Ya memang harus begitu. Karena kita datang ibadah ini belajar percaya. Sorry ya, yang di online mana kameranya itu? Ya itu dah. Itu kamera. Wah, miring no sebelah tembok sana ya Pak. Sone dimati no pisan Pak. Ini penyakit dari setan aku bilang. Oh ini
Digital Pak, zaman digital, teknologi. Jangan dibohongi kamu. Ini buat orang tidak bisa belajar, percaya. Ibadah itu datang, berkorban. Tidak ada ayat bilang yang ibadah tidak perlu datang. Tidak ada. Datang. Zamannya Tuhan Yesus kecil saja, Yusuf dan Maria, papa mamanya datang ke Yerusalem. 3 hari perjalanan. PP 6 hari. Belum ada Garuda dan Citylink waktu itu soalnya. Nah, sekarang kita naik Garuda atau Citylink. Iya toh, benar gak? 3 hari perjalanan, saudara. Jalan kaki. Datang, usaha. Mau berkatnya nggak mau usaha. Kalau sama saya lewat gitu itu. Benar. Tak cuci rinso 3 kilo kamu. Nah, iya. Jadi harus jemaat itu kita mendidik ya, supaya belajar, bukan dibuat manja. Orang tua kenapa? Di Matius pasal 7 bilang, kamu yang jahat. Karena anak minta roti, kasih roti kan, nggak mungkin kasih batu kan, gitu kan ya. Anak minta ikan, kasih ikan, nggak mungkin kasih ular kan, gitu kan. Terus Tuhan Yesus bilang, kalau kamu yang jahat, wis ngei roti, ngei ikan sih disebut jahat. Kenapa jahat? Memanjakan anak. Itu jahat. Anak itu dididik, didisiplin. Ojo dimanja. Dan firman Tuhan jelas mengatakan, tidak ada teori apapun, saya juga lulusan psikologi. Psikologi bilang tidak boleh pakai rotan, diajar. Alkitab bilang pakai rotan, anakmu nggak akan mati. Kalau kamu sayang anakmu, pakai rotan. Itu ada Alkitabnya. Ya yang dipukul ya jelas yang mana. Ojo kepala semua dipukul ya enggak gitu, keliru. Loh iya toh. Jadi saudara jangan percaya ilmu pengetahuan. Tuhan itu lebih dari segalanya. Yang setuju katakan, oke lompat lagi, 20-25. 20-25. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ya sekarang Yesus datang ini ya, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya, 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. 24 kata Marta kepadanya, aku tahu, artinya dia percaya bahwa ia Lazarus akan bangkit kapan? Pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Loh, itu yang dia percaya. Perkataan firman yang lalu-lalu, ini bangkit di akhir zaman. Yesus bilang apa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yang percaya katakan, percaya enggak? Yesus itu kebangkitan, kuasa kebangkitan dan hidup. Ya, apapun dalam hidup saudara saya, seberat apapun masalahmu, tidak ada yang mati, pasti hidup. Iya, saya sudah sekali lagi 2 kali melewati kayak begitu. Abot loh saudara, berat, enggak gampang. Ya, berat. Tapi puji Tuhan, hidup. Hari ini pesan singkatnya gampang. Bukan satu ya, hanya satu saja. Waspadai yang namanya kematian. Ya, bukan mati fisik. Mati yang lain. Khususnya mati rohani. Mati rohani. Ini percaya firman. Makanya hari ini kita hanya ada satu pengharapan, yaitu apa? Ini dasar teologianya, dosa dan kejahatan membuat manusia kehilangan kehidupannya. Jadi kalau khotbah itu harus ada dasar teologianya, kalau tidak ada pasti keliru kabeh. Ya. Dosa, kenapa? Karena memang manusia ini udah dalam kondisi berdosa, itu yang membuat dia tidak punya pengharapan. Dan quotes-nya, dosa dan kejahatan, akhirnya itu yang dilakukan membuat manusia kehilangan kehidupannya. Mati. Ya, kebenaran Allah setelah dasar teologi ada yang namanya kebenaran Allah, itu firman-Nya, yaitu pengharapan kehidupan akan memberikan kekuatan. Hanya Yesus, hanya Yesus Kristus yang sanggup memberikan pengharapan bagi umat manusia, bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang lain.
Wes gak usah didebat-debat. Sudah terbukti. Hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Hanya Allah Bapa yang sanggup apapun. Tadi sudah nyanyi itu, tidak ada yang mustahil lebih dia. Loh iya, tidak ada yang mustahil. Maaf Bapak Ibu, saya bukan pengusaha. Dulu memang pengusaha, tahun 2000 berhenti. Jadi sudah tahun 25 tahun ini. Kang nggak kerja, nggak punya saham, nggak punya apapun, wes nggak punya, bayaran nggak ada. Bukan mengeluh ya. Tuhan pelihara itu enggak apa-apa. Bahkan sekarang menikmati kehidupan. Ya toh, karena istri saya dapat perpanjangan umur. Ya saya melayani Tuhan. Ada waktu jalan-jalan. Wis gak mikir, Saudara. Gak mikir. Pokoknya kemana aja budal wis. Iya, berangkat. Benar. Bukan kita hebat. Tuhan. Jemaat tidak percaya, saya bilang, saya tidak pakai uang gereja 1 rupiah pun. Saya tidak pernah hidup dari uang gereja. Gereja kami, GAB Gracia, tidak pernah. Apa yang membuat pergi? Jemaatnya low class semua, kelas bawah. Kita tidak pernah narik kolektor, kita tidak pernah pakai amplop, maaf ya. Kita tidak pernah, tapi kita ajarkan saja firman Tuhan. Mereka cinta sama Tuhan, bukan sama saya, sama Tuhan. Kalau toh mereka cinta sama gereja Tuhan, haleluya. Kalau toh mereka cinta sama saya, hamba Tuhan, ya enggak apa-apa, ojo terus disebar-sebar no ya. Wih, jemaatnya cinta, wow, ini ke arahnya terus keliru kabeh ya. Enggak. Puji Tuhan, semua itu berkat Tuhan. Jadi, pengharapan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan hidup akan memberikan kekuatan. Pengharapan kehidupan akan memberikan kekuatan, akan memberikan kemampuan, akan memberikan kemauan untuk fokus, untuk serius secara rohani. Kenapa jemaat enggak fokus? Enggak serius? Nek duit serius. Iya toh? Ayo. Enggak usah ngomong enggak, munafik. Tapi kita bisa, bukan munafik, sungguh-sungguh, serius sama Tuhan. Apapun yang terjadi, serius pada rohani. Kalau kita punya pengharapan itu, Tuhan Yesus Kristus. Serius. Marta sulit, tadi sudah baca, sulit, dia fokus ke situ sulit. Kalau toh dia percaya, dikit separuh kan, percaya. Oh ya percaya nanti Lazarus saudaraku bangkit, tapi nanti pada akhir zaman. Apa Yesus ngenteni akhir zaman? Hari itu juga bangkit. Namanya Lazarus itu. Hari itu juga endingnya pasti bangkit. Ya, puji Tuhan ya. Satu, sedang kita lihat hanya satu pengharapan. Yang pertama untuk roh. Roh ini loh paling penting, roh. Nah sudah rohnya ini, maaf, nggak normal, konslet, mogok, wah susah. Mati semua saudara. Mati semua sudah. Jadi saudara tidak usah memperhatikan nanti yang lain-lain, yang poin ketiga jasmani, tidak usah itu. Nomor 1 itu roh dulu. Masih penampilanmu hebat, suaramu hebat, khotbahmu hebat, rohnya mati, tidak ada gunanya. 0 di hadapan Tuhan. Loh iya benar. Roh. Tadi menyembah. Dia bilang ayo sama Allah terus sembah. Allah senang disembah. Ya benar, Allah memang senang disembah, tapi saudara jangan kejebak, ada banyak orang jago nyembah kalau di gereja, ya toh, tapi tukang ngomel, cerewet kalau di rumah, di kampung. Ya Pak ya, pernah ketemu enggak? Orang jago nyembah di gereja, wow bahasa rohnya luar biasa, tapi kalau di kantor, aduh bahasa kebun binatang keluar semua, lumayan nek. Kebun-kebun kayak ibu ini sukanya kebun ya, sik keluar anggrek ngono lumayan. Nek keluare bedes ngono kok gak enak saudara. Lha bener toh? Kok niku males aja nih, dasar sapi. Gak enak iku. Nek keluare ku taman bunga sik enak. Kamu tuh males mancane bunga mawar. Lah itu ndak apa-apa, sik enak lumayan. Iya toh? Maaf ya. Banyak loh orang di gereja kayak gitu. Ada loh orang Kristen kayak gitu. Makanya puji Tuhan ya, sorry ya, ini yang tinggal di perumahan kampung-kampung ya juga perumahan.
Puji Tuhan. Orang yang namanya jual sayur yang keliling-keliling, apa jenenge? Ijon ta Ijon? Ya Pak Ijon. Itu puji Tuhan yo. Wis mbok gak sapa Ijon. Wis pokoke nek minggu mesti prei. Nggak ono orang jual sayur yang keliling itu minggu jualan, nggak ada, mesti pray. Itu puji Tuhan buat saudara. Kenapa? Karena Senin sampai Sabtu belanja dia, waduh, ancur-ancuran. Oh, sudah tahu dipegang-pegang. Pak, ini tahunnya piro Pak? Dikremes-kremes, 2.500. Loh, ajur Pak, ini ajurnya 1.000. Ya ajur Mbak, kremes ini. Aku kurang ajar. Ngerti? Tapi nek minggu untungnya dia pray. Kenapa? Karena kalau minggu saudara, suami istri jas-jasan pakai blazer. Wah, iku nek tahu dia bubar kok tak mongi. Ngerti ya maksudnya? Hidupir gak karu-karuan, sok-sokan ibadah, tampil hebat. Wah. Sorry wis. Iya. Lah bener. Aku ndak ngerasani. Aku ngomong kebenaran. Ojo ngandang khotbah ini dari sisi negatif ya. Tidak, tapi ini contoh real gitu loh. Roh itu penting. Kamu nek rohmu hidup, sorry ya, ndak usah gereja, ndak usah bengok-bengok, pengumuman, ndak usah. Sadar, sudah tahu sadar kok. Contoh, ini contoh saja ya, contoh ya. Ya contoh hari ini tadi, ibadahnya, apa tadi, ibadah lawatan ya. Ibadah lawatan, hari Kamis pukul berapa? 7 malam, 19.00. Kan gitu ya toh? Iya toh? Tapi kita datangnya jam berapa? Hujan Pak, banjir Pak. Nanti aku ngomong be Bapakku yang di surga, Tuhan Yesus tak omong ya. Iku kalau banjir, kalau hujan, jemaat GAB Mahanaim tidak usah diberkati. Ayo kon kapok kon. Kapok kon yo. Ya apa ya Pak? Setuju enggak? Enggak setuju toh? Berkatnya minta terus toh. Masa hujan badai apa terus minta berkat toh? Banjir pun mau lipo banjir gak ngurus, yang penting berkat lancar. Lah iya toh? Lah ya wis. Lah kenapa ibadah gak lancar? Lah gampang toh, maaf ya. Kita ini Chinese kan. Sorry ya, bukan nyindir yang Jawa-Jawa, yang Chinese ya. Cengli namanya, ingat ya, Cengli. Logikanya itu loh. Gak masuk, kamu mau berkatnya, kamu gak mau cintanya sama Tuhan. Gak masuk, sudahlah. Tidak ada berkat tanpa ketaatan. Tidak ada ketaatan kalau rohnya mati, tidak ada. Itu munafik, bohong semua. Iya, harus ngerti. Memang ini mau diomong keras kayak apa, yang keras suaranya. Soalnya aku sudah kondisi begini, terus saudara saya khotbahnya pelan-pelan, tidur semua saudara. Kok tahu Pak? Ya tahu, biasa pengalaman gitu ya. Coachnya, pengharapan dari Bapak menghidupkan roh kita dan akan menembus, perhatikan, akan menembus semua fakta kehidupan. Itu pengharapan kepada Bapak. Ya. Nembus semua, wis pokoknya apapun yang gak masuk akal, mustahil. Tembus kalau kita berharap hanya pada Bapak. Amin. Iya, jangan bilang angel. Sekali lagi tidak usah belajar doa. Bukan tidak boleh berdoa Anda ya. Belajar nyusun doa. Ya toh? Oh Tuhan, beli kedondong di pasar Keputran. Hati dongkol datang pada Tuhan. Lapo? Aku nek ngrungokno nang gereja terus main pantun-pantun ini arek goblok arek iki. Wong Tuhan diajak lodrokan yang ini lho. Aku kurang ajar itu. Bener Pak ya? Tuhan aja dijak lodrokan. Ngapain kamu lodrokan mbek Tuhan iku? Gak usah, wis ngomong wis. Dan kalau kita roh kita hidup, itu tadi nyembah Tuhan, roh kita hidup dengan roh yang hidup itu. Ada pengharapan hidup. Sudah. Belum ngomong, belum minta, belum doa, wis dikasih. Lah bener, amennya diresapi bener loh. Aja terus, mana Tuhan udah 3 bulan doa, aku sudah ngomong terus yang malam, doa malam terus, ikut terus, doa fajar, mana aku udah dijawab ya Tuhan. Lah ya toh, ingat loh ya, saya tidak nyindir loh ya, kalau ada yang kayak gitu ingat loh, ingat khotbah ini. Kamu tidak usah ngomong, tidak usah minta-minta sama Tuhan, kalau
Bukan ini ajaran. Mau minta ya boleh, tapi kita ndak usah minta. Bapak lu wis tahu. Tahu. Kalau belum dikasih, ya memang belum waktunya. Nanti pasti dapat, sudahlah pasti dapat. Itu Tuhan. Jadi dia ngasih bukan berdasarkan permintaan kita. Nah, kasih tahu ya, Tuhan Allah Bapakmu memberi berkat bukan berdasarkan permintaan kita, tapi berdasarkan kedahsyatannya dia. Tuh. Pegang baik-baik. Ini statement-statement yang saudara harus percaya. Memang karena ini pengharapan. Kalau enggak ya enggak ada gunanya. Ya kita buat apa percaya Tuhan? Roh hidup. Percaya aku. Iya, percaya, wis pokoknya percaya. Apa yang terjadi sekian tahun depan ini? Aku percaya sudah. Yakin sudah, percaya. Mujizat itu wis, maaf Bapak Ibu, wis luar biasa. Enggak usah dipikir. Kita melayani Tuhan, ya maaf ya ada banyak orang nggak ngelihat kita, nggak apa-apa. Aku memang nggak perlu dilihat manusia. Yang penting aku dilihat Bapakku, yang penting Tuhan lihat aku, itu aja sudah. Apapun susah berat, aku nggak pernah ngomel. Aku bersyukur, iya bersyukur, bener. Tuh ya, berat ini, jujur kayak kemis begini, suruh khotbah di sini. Bukan maaf ya, bukan mengelonda, bukan terus kesenangan gitu. Enggak juga. Mikirnya malah abot. Satu, saya meninggalkan di tempat kami GAB Gracia hari ini juga doa malam, kemis sama. Makanya setiap kali diundang dari dulu Gembala aku gak iso. Yus kono kayak no sopo loh, gak iso. Ya baru kali ini bisa. Alfa Omega ini mungkin ya enggak. Ya baru kali ini aku khotbah kemis. Oh, zaman dulu bisa. Zamannya dulu itu. Enggak bisa. Satu. Yang kedua, sekarang ini macet saudara. Yang ketiga musim hujan, bingung kan. Rumahku itu kan Jemur Randayani. Dolok itu loh. Itu sumber macet itu. Ya, itu termasuk sumber macet itu. Kalau dari rumah keluar pergi rel kereta api bisa 40 menit wis bagus itu. Nanti dari rel kereta api arah Ayani, ngene ya toh. Arah Ayani, mbok sampai bundaran tol naik mobil, lo 40 menit lagi bagus. Jadi naik mobil dari rumah saya sampai sini saudara, paling enggak 1,5 jam sampai 2 jam. Aku ngomong Mbak Hendri, waduh Hen, ini aku naik mobil dan jam 4 aku berangkat 4 sore. Iku sik mboyo mbunggak lho maksudnya sampai. Iya toh? Masih lewat tol. Tolnya mau lewat pintu mana? Ya Waru. Mau Brebek. Waduh kok puter wes. Wes ngene. Naik motor. Ya, naik motor. Jujur, maaf ya. Menderita loh. Hujan lagi. Bekas hujan sih. Karena aku wis percaya Bapak, aku enggak takut. Wes pasti nanti aku berangkat hujannya berhenti. Berhenti sungguhan. Berhenti. Nanti ini ya enggak hujan kok. Sampai rumah nanti saya masuk, gerep deres nanti. Wes memang Tuhan yang ngatur gitu mau apa? Mau apa? Loh iya toh? Tuhan yang ngatur. Abot loh. Berat. Nek ngomong jasmani ya, saya enggak mengeluh ya. Abot. Tapi saya ngelakukan dengan sukacita. Semangat, buktinya aku semangat. Aku enggak sedih blas. Aku seneng. Puji Tuhan. Ya, itu. Yang kedua ya sekarang ya. Oke, yang kedua tadi untuk roh, yang kedua untuk jiwa. Nah, ini penting juga. Karena roh terus paketannya jiwa. Hari ini zaman yang namanya digital, teknologi, apalagi AI, 80% penduduk Indonesia NPD. Tahu NPD? Tahu? NPD itu gangguan mental, gangguan jiwa. NPD itu narcissistic personality disorder. Namanya disorder itu gangguan. Wis gak usah angel-angel, nek zaman saiki, nek zaman dulu gampang namai sakit jiwa ngono lho wis. Hati-hati loh, sing suka ya, saya ndak nyindir ya ndak. Cuma Ibu Gembala, Bapak Gembala dan pengurus gereja semua diaken. You harus screening. Siapa yang berdiri di sini? Khususnya yang khotbah. Ojo asal ngundang-ngundang.
WL-nya, ojo asal-asalan. Mereka memang suaranya bagus, mereka mungkin khotbahnya bagus, mereka sakit jiwa. Hati-hati. Iya, karena itu manipulatif, ngerti? Manipulasi saja, kelihatannya oke, ada sakit jiwa. Wah, bahaya ini. Ya, jadi makanya kita sebagai hamba Tuhan sangat-sangat sulit kalau kita nggak doa, kalau roh kita nggak hidup. Kita harus sungguh-sungguh connect sama Tuhan, Allah Bapa, baru kita bisa screening, bisa tahu. Bukan mata-matai, nggak usah, tahu, sudahlah. Tahu. Ya. Ada orang bilang, loh, maaf ya, kemarin ada yang telepon saya, gembala. Loh, Pak Yudi ya tahu? Ya tahu lah Pak. Loh, jadi sudah tersebar kemana-mana. Lah ya enggak tahu aku tersebar apa enggak. Yang penting aku tahu. Terus ya apa gitu tuh Pak? Ya mboh urusannya dewe. Lah apa? Iya toh, maaf ya. Wong kita ngurusi diri sendiri aja sudah repot kok. 24 jam itu rasanya nek isa digawe 30 jam kok. Kurang kok. Bener enggak? Lah ngurusi orang lain. Aduh, sakarepe. Nek kepengin apik denger khotbah ini, denger no. Ya, sakit-sakit jiwa itu di lingkungan, suruh lihat, ini ono nang YouTube ya, YouTube ono toh. Lah, ya suruh lihat YouTube. Jaro deh bengkak ngomongnya. Kok bisa bengkak Pak? Ya dintop deh. Dintop sampai YouTube. Iya toh. Ya apa? Bahaya saudara. Jadi jiwa ini penting juga. Roh itu ngontrol jiwa. Pikiran, perasaan, etika, sopan santun, semua itu termasuk jiwa itu. Insting, sugesti. Hati-hati. Ibadah lawatan, maaf ya saya tidak ngeritik. Sembuh. Itu cuma sugesti, bukan pakai kuasa Tuhan. Lawanya dia sendiri tidak punya rohnya mati kok. Kalau dia sendiri rohnya mati mau buat orang hidup bagaimana? Rohnya tidak ya sugesti. Mungkin waktu di gereja nanti dia sembuh. Wih, iya enak ya. Pulang turun sampai rumah, loro maneh. Ya, itu jenenge sugesti. Itu jiwa. Hati-hati. Jadi ibadah kesembuhan ilahi itu belum tentu rohani. Ya, kalau saudara belajar benar teologi itu belum tentu rohani. Itu sugesti, masuk jiwa. Masuk di golongan jiwa. Hanya orang disugesti. Banyak saya dikomplain banyak. Dan saya bilang ya sudah, enggak usah komplain. Ya tadi lo sembuh Pak. Kursi roda sudah kadang dijejak duor. Buang semua, buang, duor. Yang tuli-tuli dengar, bisa dengar, buang, semua buang. Semua dibuang, burung kok parkir, gak krungu maneh. Gak iso mlaku. Kursi rodanya mana? Loh tadi bisa dibuang. Lah ini apa sih? Iku pendeta terus ya. Pendetanya sing dihujat-hujat. Pendetanya. Loh Bu, jangan nyalakno pendeta. Makanya denger belajar supaya tahu itu bukan rohani Bu. Loh itu gereja loh, ibadah loh, pendeta loh. Iya, tapi itu sugesti. Iya. Yang namanya kalau di gereja kita karismatik panca indera keenam. Kamu kalau kepengin mobil misalnya, aku pengen mobil merek ini, warnanya merah misalnya gitu. Wes, kamu nyari gambar di YouTube atau di Google itu, nyari gambar mobil yang kamu inginkan, warnanya merah, di print sing akeh. Nek iso 50, template no sini, template situ, dapur template, kamar mandi, template kabeh, gambarnya mobil merah. Lah terus kamu lihat terus, yakin percaya, tumpangi tangan gitu, dan itu bukan rohani, itu sugesti. Kalau toh bisa dapat itu sugesti. Sugestinya dari mana? Kredit. Memaksakan diri itu namanya, bukan dari Tuhan. Nek kamu dari Tuhan, enggak usah, emang Tuhan tergantung gambar. Ya toh? Kita percaya Tuhan, ngomong ambek Bapak, boleh. Bapak, aku pengen mobil A warna merah. Kapan Tuhan kasih? Ya tunggu aja. Gitu, itu roh yang hidup, enggak apa-apa. Minta boleh, firman Tuhan bilang mintalah. Siapa yang melarang minta? Minta. Jangan disugesti.
Maaf ya, wis gak usah disebut lah. Itu pengajaran dari luar negeri, saya sekolah di situ, di gereja itu. Ya begitu ajarannya. Ya enggak apa-apa saya sekolah, saya belajar. Ya toh. Sampai gereja setan aja saya tak belajari kok. Bukan supaya aku jadi setan, enggak. Supaya aku tahu, oh gereja setan itu strateginya gini. Tak bilangi. Makanya setiap kali kita ibadah, ya ini enggak enak loh, enggak enak ya. Enggak enak tapi enggak apa-apa tuh dikasih tahu ya. Itu strateginya, salah satu strategi setan. Kalau kamu ibadah, kamu dengar firman Tuhan, ya toh, terus kamu ngantuk, itu dirasuk setan. Minum sih. Minum dulu. Hati-hati kamu. Ya iya. Strateginya begitu. Buat kita ngantuk. Sehingga tidak fokus, tidak konsentrasi. Memang setan buat gitu. Makanya sebelum ibadah semua WL tak ajarin baik-baik ya, doa. Tutup bungkus semua gedung gereja ini, semua jemaat yang hadir dengan darah Yesus Kristus. Begitu dengar darah Yesus Kristus, setan gemetar, lari porat-parit. Porat-parit ya. Loh iya, kami kalau ibadah begitu. Nanti pulang, jemaat, doa berkat, semua dibungkus, dinaungi dengan darah Yesus Kristus. Kamu pulang ke rumah tanggamu pasti dengan selamat. Dibungkus dengan darah Yesus Kristus. Kalau enggak, kerasukan setan. Karena begitu keluar situ, ono kafe di situ toh. Lah. Bener ya, Cik ya? Sing jualan itu loh tacik-tacik. Janda anak 2. Mesti kaosnya rotok mentes-mentes. Wah. Wis. Ojo diterus-terus lah bapak-bapak ya. Setan mengganggu kamu. Kalau tidak ada urapan naungan dari darah Yesus Kristus, kamu pasti mampir situ. Alasannya mau beli pangsit mie. Nyonya-nyonya seneng, bagus Pak. Betul itu Pak, betul. Iya betul. Ada betul. Dan selalu harganya murah, 12.000. Pelanggannya itu adalah yang koko-koko. Bapak-bapak, itu seneng dia. Ya, hati-hati. Makanya perlulah kita dibungkus dengan darah Yesus Kristus. Ya, nanti rohnya hidup, jiwanya juga hidup. Ya, pengharapan dari Bapak pasti menyegarkan jiwa kita, pasti menyehatkan jiwa anak-anaknya. Yang setuju katakan? Seger jiwa, gak usah susah. Apain susah? Apapun yang terjadi, puji Tuhan. Aku tidak pernah susah. Iya. Hidup ini nek diomong susah, lo susah loh. Bener. Nek tidak percaya, 1 hari hidup sama saya. Ayo melo aku hidup bareng aku. Biar kamu tahu kegiatanku bagaimana. Tapi tidak apa-apa, aku tidak pernah susah. Aku suka cita. Pagi aku suka cita. Pagi pokoknya di depan cermin, bukan orang gila ini enggak. Sukacita, semangat. Iya, tak semangati diriku sendiri. Soalnya jemaatnya enggak ada yang nyemangati aku. Lah Tuhan nyemangati aku. Lah ya apa cara aku menyemangati aku? Ya aku lihat cermin. Lah bener toh, di kamar mandi, aku lihat cermin. Sukacita, Yudianto, semangat aku sepanjang hari. Semangat, terus tidak ada kata tidak semangat. Umur boleh tua, terserah, karena umur itu cuma angka. Umur itu hanya angka, ngapain kok bingung ambil umur, ya toh? Sing penting semangat terus. Tak kasih tahu loh, semangat ini penting, jiwa ini. Kaitannya dengan semangat. Pokoknya orang, 3 tanda semangat tidak ada, salah 1 atau salah 2, salah 3 tidak ada. Sebentar lagi 40 hari dia mati. Mati pasti. Loh iya sungguhan. Semangat apa? 1, semangat gerak. Orang yang sudah tidak gerak, diem. Wah bahaya. Yang kedua, semangat makan. Makan itu semangat toh. Bukan makan sembarang, pokoknya harus semangat toh. Enggak enak. Perutku gak enak. Lu itu males aku. Yes. Yang ketiga, semangat ngomong. Makanya pendeta tidak mati-mati.
ngomong terus. Iya toh? Gak mati. Lah nek aku khotbah terus aku meneng. Lah saudaranya bingung iki khotbah apa meneh. Lho iya toh? Iya. Semangat ngomong, semangat gerak, semangat makan. Wis pokoknya gerak. Jangan bilang teori-teori olahraga, omong kosong. Yang menciptakan gym barbel alat berat 40-an mati. Baru minggu kemarin orang Indonesia ya, siapa namanya aku lupa. Binaragawan. Umur 30 mati. Baru Jakarta, baru minggu kemarin ini loh. Mati. Jangan percaya kalau olahraga bilang bisa memperpanjang umur. Salah itu. Sing bener gerak, bergerak, pokoknya gerak wis. Nek pendeta khotbah meneng terus saya mati. Bilangi. Iya gerak. Wis pokoknya gerak kok. Mau jalan, mau apa, jempalian terserah, pokoknya gerak. Ya, mama-mama, papa-papa, engkong-engkong semua. Nek mau umurnya panjang, burung 3 semangat. Semangat makan, semangat ngomong, semangat gerak. Nek gak mau ngomong, diem. Di depan TV ya diem, wah ini dulu lagi. Lah saya khotbah kayak gini kan ada papi saya, maaf ya, papi saya itu ada di, saya khotbah dia menteleng aja, umur 90 lebih mentelengin. Sampai izin aku kadang-kadang, papi kok ndelok aku kok, duduknya paling belakang menteleng aja. Nah karena teori ini saya ajarkan, terus dia bilang, aku kesel. Ya maksudnya pengen mati, capek. Wis teorimu tak pakai. Loh kon, tak mau ngomong. Biasanya pengen dilu-dilu pergi. Hari libur dikit, ayo mana? Singapura. Ya wis saya berangkat. Ayo, iya berangkat. Mocok saya, ayo. Berangkat. Karena umur sudah tua ya toh. Kan nek istilah Indonesia atau istilah kita kan nututi umur ya. Ya wis. Karena dia tidak mau. Semua pergi, Pak. Pengen kemana? Gak ngomong. Ngomong ya ndak, gerak ya ndak, pergi-pergi ndak. Terus makan nih, stop. Ya 3 hari mati saudara. Mati tanya Bu Evi. Bu Evi datang kok ya, ini Green Heaven tahun lalu, 14 Oktober 2024. Mati. Nggak sakit. Mati. Ya, matinya sama saya. SP, lihat Tuhan Yesus, lihat Yesus tuh datang, Yesus, lihat Yesus terus, lihat Yesus. Ya, mati. Ya, jadi semangat. Oke, itu jiwa. Yang ketiga terakhir, untuk tubuh jasmani. Jadi ada pengharapan, satu pengharapan, tubuh jasmani. Lazarus lo bangkit. Sudah 4 hari, maaf ya, bahasa Surabaya ya, bosok. 4 hari lo sudah bau, saudara, mayat tuh. Bangkit loh. Kalau dia bangkit sudah 4 hari mati, bangkit orang-orang di situ yang datang, kira-kira gimana? Lari semua, baunya ndak enak. Loh iya toh? Tapi apa begitu? Enggak. Bangkit karena Yesus bilang bangkit dan hidup. Bangkit. Ya, jadi jasmani, saudara jangan bilang, oh puji Tuhan, khotbahnya dahsyat, pulang dari tempat ibadah malam ini ada lawatan Tuhan yang sakit mati sembuh. Puji Tuhan aku bilang. Tapi nek tidak sembuh, tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Yang lain sembuh. Ngerti? Mungkin tubuh penyakitmu jasmani tidak sembuh. Ekonomimu sembuh. Damai sejahtera ke jiwamu. Sembuh. Oh itu lebih dari segalanya. Iya, percuma nek sembuh, sakitnya sembuh, tapi hatinya sakit, susah. Milih mana? Ayo, tetap sakit, tapi plong, yang lain sembuh. Itu tetap namanya sembuh. Jadi Tuhan itu jangan diatur ya. Wow, ini pasti terima jantung baru, ginjal baru, liver baru. Itu kunang sopi tadi. Baru kabeh. Karepmu dewi ta. Bapak lu diatur-atur kayak gitu. Tidak harus baru Bapak Ibu. Lihat toh. Betul lah betul.
Emang Tuhan tuh mesti ganti jantung kita yang rusak atau sakit dengan jantung baru? Enggak mesti toh. Jantung yang lama loh diservis ya jadi baru lagi, jadi sembuh. Bisa. Kalau toh jantungnya enggak sembuh, enggak apa-apa, yang lain sembuh. Karena sakit jantung itu gara-gara apa? Stres. Lah kalau enggak stres kan jantungnya enggak apa-apa. Ya toh. Justru ada deg-degan itu, itu enggak apa-apa, olahraga jantung. Nek jantungnya tetap duk-dak, itu sampai berapa ratus atau juta kali gitu terus, waduh tambah cepat mati. Nek kadang-kadang itu main musik itu lah, tanya orang main musik lah enak, lah ya toh harmoninya jadi enak. Ojo tetap terus, jadi biasa, ndak apa-apa. Kalau ada sakit-sakit sedikit, alah wis gak apa-apa. Ibadah terus. Kalau sudah masuk ICU, maaf, lapor ke saya, ke Bu Gembala, Bapak Gembala, lapor sudah ke ICU, izin tidak bisa datang ibadah. Kalau di ICU, ya dah, benar dah. Nek belum udah ICU, tidak ibadah, hujan. Lah hujan kok bisa pergi kafe itu tadi ayo. Saya dodolan pangsit mie 12.000. Ayo pengen tahu kamu. Bu, aku nanti pulang masjid digeruduk ibu-ibu taci. Karena dia sudah, sebelah di kafe nih, sebelah di kafe. Sing dodolan sebelah di pangsit. Ya, jadi tidak harus secara jasmani sembuh. Bisa sembuh, iya. Tapi tidak harus. Karena banyak akhirnya orang itu patah dalam iman. Kenapa? Katanya sembuh, pulang tidak sembuh. Lamatan kesembuhan ilahi, pulang ya tidak sembuh. Terus saya patah. Nah itu harus dikasih penjelasan, tidak selalu sembuh. Ya, tidak selalu. Tapi kalau sembuh, ya puji Tuhan. Kalau tidak sembuh, ya puji Tuhan. Kenapa? Yang lain sembuh. Pengharapan dari Bapa itu kehidupan. Pengharapan dari Bapa itu kehidupan yang menguatkan dan menyehatkan tubuh jasmani anak-anaknya. Yang setuju katakan, menguatkan, menyehatkan, menguatkan. Ada yang sehat tapi tidak kuat. Ada yang kuat tapi tidak sehat. Ini paket komplit. Kuat, sehat bersama Tuhan. Semangat terus ya Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Malam ini doa saya yang datang diberkati Tuhan. Rohani dulu nomor 1. Ngat, rohani, ojo minta duit loh. Rohani sih. Nanti duit itu otomatis datang sendiri. Otomatis. Firman udah bilang toh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya itu ya termasuk klinik-klinik itu tadi. Sudah. Puji Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkati. Yuk main musik maju ke depan. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama. Arahkan hati kita pada Tuhan dan percaya setiap perkataan firman Tuhan bukan hikmat manusia, tapi itu adalah firman yang menghidupkan kita, menguatkan kita, menyehatkan kita, dan bahkan memberikan kita kekuatan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Yes, katakan. Kau selalu punya cara, amin, untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala
tenang, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa kita menjamah dan melawat setiap kita, karena kita percaya dan berharap kepada satu pengharapan, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus, sumber segalanya dalam hidup kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup mengerjakan, memberikan, dan bahkan berkarya apapun yang tidak mungkin kami lakukan. Terima kasih buat malam ini. Apapun pergumulan dan kebutuhan jemaat-Mu, Tuhan Bapa, Engkau tahu satu persatu apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita, dan keadaan hidup kita. Malam ini Tuhan, firman-Mu menjawab dan memberikan jaminan pengharapan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami pasti hidup, kami pasti sehat, kami pasti kuat, kami pasti sekar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kami semua malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini, amin. Puji Tuhan, semangat ya Pak Judianto ini, enggak tahu umur berapa tapi semangatnya patut ditiru. Saya dulu waktu masih kuliah di BDG, itu saya paling seneng kalau Pak Judianto ini yang mengajar. Mau ditaruh jam 10 pagi, jam 12, jam 1 siang setelah makan, kita mahasiswa tetap murup ya. Karena ya gitu, Pak Judianto ini enggak diem di meja terus ngomong, ya dicatat ya. Jadi firman itu adalah, tidak seperti itu. Body language-nya Pak Judianto ini memberi semangat ya. Sehingga kita mahasiswa sungguh-sungguh dikuatkan ya. Kayak mata ini diganjel ya, walaupun Pak Judianto masuk ngajar jam 10, mau jam 1, mau jam 2. Ya kita mahasiswa enggak tertidur, puji Tuhan kita diberkati ya. Kita mau semangat, tetap banyak makan, banyak bicara, banyak gerak ya, supaya kita hidup. Amin, puji Tuhan. Malam hari ini kita diberi kesempatan untuk menabur di tempat ini. Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan Bapak Ibu. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Silakan Pak Anton. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Karena Tuhan sudah ajari kami banyak hal Tuhan melalui firman yang sudah diberikan kepada hamba-Mu. Dan sekarang tiba waktunya Tuhan kami untuk memberikan persembahan ini. Ajari kami untuk kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Amin. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Mari memberi dengan penuh sukacita. Sang
Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami sudah dikuatkan kembali, kami sudah diperbaharui roh kami. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, kami boleh berdoa malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini kami diperbaharui, kami dikuatkan, dan kami percaya mujizat-Mu masih ada Tuhan. Terima kasih, kami naikkan pujian kami kepadamu malam hari ini Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Pendeta Judianto, dalam setiap penggembalaan, dalam keluarga, rumah tangga bersama dengan anak, dengan istri dan cucu-cucunya Tuhan, diberkati sehingga tetap mengembalakan setiap jemaat, dan bahkan dalam pelayanannya Tuhan, Engkau Tuhan tetap pakai dengan luar biasa, diberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hari-hari ini sedang sakit. Tuhan, mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit ataupun terbaring sakit di rumah karena lemah tubuh, kami percaya Tuhan, oleh karena kuasa bilur-bilur Yesus Tuhan, maka mereka semua sudah disembuhkan. Amen. Terima kasih Bapa, mereka yang berkekurangan, mereka diberkati dalam usaha pekerjaan, mereka diberkati dalam semua rumah tangga keluarga, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Amen. Kami berdoa juga untuk perayaan Natal tanggal 25 Desember. Kami menyerahkan Tuhan semua pengisi acara, panitia acara, bahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semuanya Tuhan, tempat yang kami sewa juga Tuhan, biar Tuhan diberkati, dipersiapkan semuanya dalam keadaan yang baik Tuhan, sehingga kami boleh merayakan dengan sukacita Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami bersama-sama, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami terima segala berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati semuanya.